Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelin Risyana, NIM 18020106. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu aliran seni rupa, yaitu aliran realisme. Yang mana aliran realisme merupakan aliran seni rupa yang berfokus pada peristiwa sehari-hari yang dialami kebanyakan orang. Nah, istilah realisme dalam genre ini tidak merujuk pada tingkat kesamaan ataupun tingkat keakuratan gambar dengan karya rujukannya. Aliran yang mengusung gagasan itu biasanya disebut aliran naturalisme. Nah, di sanalah letak perbedaan antara aliran realisme dengan naturalisme. Di dalam seni rupa, realisme berarti suatu usaha untuk menampilkan subjek dalam suatu karya sebagaimana tampil dalam kehidupan sehari-hari tanpa ada tambahan embel-embel atau interpretasi tertentu. Maknanya bisa pula mengacu kepada usaha dalam seni rupa untuk memperlihatkan kebenaran bahkan tanpa menyembunyikan hal yang buruk sekalipun. Beberapa ahli berpendapat bahwa aliran realisme ini adalah gerakan seni modern yang pertama, karena realisme sendiri dinilai tidak menolak bentuk tradisional seni dan lembaganya yang dianggap sudah tidak relevan di era revolusi industri. Realisme muncul di era destruktif, ditandai dengan revolusi industri yang melaju pesat dan menghasilkan perubahan sosial yang luas. Realisme dalam seni ini sebenarnya sudah ada pada abad ke-24 sebelum Masehi yang ditemukan di kota Lotau di India. Aliran ini menjadi sangat terkenal dalam gerakan budaya negara Prancis pada pertengahan abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap romantisme yang telah mengakar di negara itu. Gerakan budaya ini terkait erat dengan perjuangan sosial, reformasi politik, dan juga demokrasi. Aliran seni realisme ini kemudian mendominasi secara global dari tahun 1840 hingga 1880, seperti karya seni dan karya sastra di negara-negara Prancis, Inggris Raya, dan juga di Amerika Serikat. Royal Academy of Painting and Sculpture telah mendominasi penyebaran produk kesenian di Prancis selama hampir 2 abad. Prancis adalah salah satu negara dengan budaya seni paling unggul di dunia saat itu. Dengan asumsi bahwa tetap bermakna, Akademi Seni Prancis telah menetapkan beberapa standar untuk karya seni di seluruh Eropa pada saat itu. Salah satu caranya adalah dengan menyediakan berbagai kursus pelatihan untuk seniman muda berbakat. Akademi ini juga mengkurasi dan memesan karya-karya yang layak dipamerkan di galeri Paris Salon. Akademi ini telah mengidentifikasi topik dari mitologi klasik, Alkitab, literatur, atau sejarah manusia sebagai topik terbaik. Hanya sejumlah kecil pelukis terkenal yang diizinkan melukis dalam genre ini, dan karya mereka adalah yang paling diterima oleh akademi ini. Seiring berjalannya waktu, akademi ini dipandang oleh beberapa seniman semakin tidak memenuhi kondisi waktu mereka. Beberapa seniman percaya bahwa standar akademi terlalu ketat untuk zaman modern. Topik yang tertentu terlalu populer dan dinilai tidak adil bagi semua orang. Beginilah cara pelukis realistik muncul yang menggantikan citra idealis seni tradisional dengan peristiwa sehari-hari dalam kehidupan nyata, mengangkat nama orang biasa yang memiliki berat yang sama dengan kotak paling atas. Keinginan kaum realis ini untuk menempatkan kehidupan sehari-hari di atas kanvas adalah manifestasi pertama dari keinginan avant-garde untuk menggabungkan seni dengan kehidupan masyarakat umum. Baiklah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang ciri-ciri aliran realisme. Adapun ciri-ciri dari aliran realisme yang pertama yaitu seniman dengan aliran realisme melukis apa yang ada di dunia nyata. Seperti yang sudah kita ketahui, aliran realisme ini tumbuh sebagai penolakan terhadap aliran romantisme yang selalu menampilkan adegan-adegan dari imajinasi sang pelukis. Seniman realis hanya melukis apa yang ada di dunia nyata. Realis hanya melukis hal-hal yang ada di dunia nyata, mengangkatnya ke atas kanvas sebagai bentuk dari menggabungkan karya seni dengan kehidupan masyarakat.
Ciri-ciri yang kedua yaitu bertemakan rakyat kelas bawah dan realita kehidupan mereka. Aliran realisme menolak anggapan tradisional bahwa karya lukis terbatas hanya menampilkan adegan yang historis dan dramatis saja. Bagi seniman realisme, kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang pantas untuk dilukiskan. Tema lukisan realisme selalu menampilkan keseharian petani dan masyarakat kelas pekerja, kehidupan jalanan di kota, serta aktivitas bar dan hiburan rakyat jelata lainnya. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu tidak mendramatisir atau mengidealkan subjek lukisan. Seniman realisme berusaha menggambarkan kenyataan yang objektif, yaitu hal-hal yang memang ada di lingkungan sekitarnya. Bertolak belakang dengan romantisme, aliran realisme menampilkan sisi lain masyarakat, misalnya pemandangan kesengsaraan masyarakat di abad ke-19, subjek dengan sosok yang kotor, kurus atau renta, penggunaan warna yang gelap dan bersahaja. Terakhir atau yang keempat yaitu mengandung pesan sosial politik. Nah, golongan masyarakat bawah yang muncul di karya realisme seringkali merupakan pesan dari sang seniman. Kaum pekerja yang kotor dan berantakan ditampilkan sebagai syahdu, anggun, dan bersahaja. Kerja keras mereka ditunjukkan sebagai sesuatu yang mulia dan digambarkan selayaknya lukisan historis yang megah. Selain itu, seniman realisme juga terkadang menggunakan pemilihan subjek tersebut untuk menyindir kebiasaan-kebiasaan kaum bangsawan pada abad ke-19 pada saat itu. Membahas aliran seni rupa realisme tentu tidak lengkap rasanya kalau kita tidak membahas tentang tokoh-tokohnya juga. Nah, berikut ini kita akan membahas tokoh-tokoh seni rupa yang menganut aliran realisme. Di antaranya, yang pertama ada Gustave Courbet. Gustave Courbet adalah tokoh sentral dari kemunculan realisme di abad ke-19. Courbet sendiri lahir di kota kecil Ornans yang dikelilingi pemandangan indah. Courbet kecil tumbuh dengan menyenangi berbagai aktivitas di pedesaan, seperti mandi di sungai dan bermain di padang rumput milik keluarganya. Kedekatannya dengan kehidupan desa dan warga yang hidup di sana bisa jadi berpengaruh saat ia dewasa. Karya-karya Courbet seringkali mengundang kontroversi bagi masyarakat Prancis di abad ke-19. Ia menantang tradisi seni yang berlaku dengan menampilkan masalah-masalah sosial dalam karyanya. Courbet menganut paham sosialisme dan aktif terlibat dalam perkembangan politik Prancis. Ia sempat dipenjara karena keterlibatannya dengan Komune Paris dan akhirnya diasingkan di Swiss hingga tutup usia. Selanjutnya ada Edouard Manet. Edouard Manet adalah salah satu pelukis awal yang mengembangkan gerakan seni realisme di Prancis. Manet lahir di keluarga kelas atas, ibunya memiliki garis keturunan keluarga putra mahkota Swedia, sementara ayahnya adalah seorang hakim di Prancis. Orang tuanya mengharapkan Manet berkarir di bidang hukum, tapi Manet tumbuh dengan kesukaan terhadap seni. Setelah 2 kali gagal dalam ujian masuk angkatan laut, akhirnya keinginan Manet untuk mempelajari seni diperbolehkan oleh ayahnya. Dalam konsep berkarya, Manet ingin memperbaharui dunia lukis dengan memasukkan konten baru ke dalam wadah yang sudah ada. Ia memiliki sensitivitas tinggi terhadap tradisi historis, tapi digabungkan dengan sudut pandang baru dari realisme. Gabungan kedua hal tersebut dianggap sebagai penyebab berbagai skandal yang muncul dari lukisan. Berkebalikan dengan karya-karyanya yang memancing kontroversi, Manet berpendapat para pelukis sebaiknya tetap berusaha karyanya bisa dipamerkan di pameran resmi Akademi Kerajaan pada saat itu. Tapi karyanya tidak diterima pada tahun 1867, Manet terpaksa mengadakan pamerannya sendiri. Ibu Manet khawatir ia akan membuang-buang harta warisannya karena acara pameran membutuhkan biaya yang sangat besar. Di pertengahan umur 40, kesehatan Manet mulai menurun karena penyakit sifilis. Sejak itu, ia hanya membuat lukisan ukuran kecil dan jarang menciptakan karya berukuran besar lagi.
Kompilasi penyakit sifilis yang diderita Manet menyebabkan kaki kirinya harus diamputasi pada April 1883. Ia meninggal pada 11 hari setelahnya dan dikuburkan di pemakaman Passy di Paris. Seniman selanjutnya yaitu Jean-François Millet. Jean-François Millet dikenal dengan lukisan-lukisan petani yang sedang mengerjakan ladang dan konteks keagamaan yang ada di dalam karya tersebut. Berbeda dengan seniman-seniman besar lainnya, Millet berasal dari keluarga petani yang sederhana. Ia tumbuh sambil bekerja keras menggarap ladang keluarganya. Millet baru mempelajari seni lukis ketika ia berumur 19 tahun. Selanjutnya yaitu ada seniman dengan aliran realis yang berasal dari Indonesia, yaitu seniman yang bernama Dullah. Dullah adalah salah satu pelopor aliran realisme di Indonesia, sekaligus pelukis bersejarah di negara ini. Dullah lahir sebagai anak sulung di keluarga pengrajin batik. Ia pertama kali belajar melukis pada umur 16 tahun dari S. Sujoyono dan Afandi. Setelah kemerdekaan Indonesia, Dullah menoreh berbagai pencapaian besar. Di antaranya yaitu Dullah dan rekan-rekannya dari Asosiasi Pelukis Muda diberi kepercayaan dari pemerintah Indonesia yang baru saja berdiri. Mereka ditugasi menciptakan poster, lukisan dinding, dan gambar-gambar tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia untuk menjaga semangat revolusi tetap membara di masyarakat. Kemudian pada tahun 1950, Presiden Soekarno menunjuk Dullah sebagai pelukis istana kepresidenan. Selama 10 tahun, Dullah menjalankan tanggung jawab tersebut, ditambah lagi tugas mengkurasi seni rupa istana kepresidenan dan merawat bendera merah putih pertama milik negara. Kemudian Dullah juga ditugasi memperbaiki bentuk Garuda Pancasila. Dullah menyusun buku lukisan-lukisan dan patung-patung koleksi Presiden Soekarno yang menjadi acuan untuk berkarya-karya seni bersejarah di Indonesia. Tidak hanya itu, dia juga menjadi pelukis istana kerajaan. Dullah juga merupakan pelukis pribadi sekaligus fotografer bagi Presiden Soekarno. Seniman selanjutnya yaitu Barli Sasmita Winata. Barli Sasmita Winata adalah salah satu seniman besar Indonesia yang lahir di Bandung pada tanggal 18 Maret 1921. Ia adalah seniman yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan seni rupa Indonesia. Perjalanan karir berkesenian Barli dimulai dari sejak tahun 1930-an dengan menjadi ilustrator di Balai Pustaka, Jakarta. Barli juga sempat menjadi ilustrator di media massa yang terbit di Bandung. Keterampilan tersebut masih berlanjut sampai dia berkesempatan untuk sekolah di luar negeri. Barli Sasmita Winata bersama Afandi, Hendra Gunawan, Sudarso, dan Wahdi Sumanta membentuk kelompok 5 Bandung. Kelompok berkarya sambil belajar bersama yang dipelopori oleh Afandi dan Wahdi. Konon kelompok ini dibentuk atas kekaguman dari Barli dan 3 rekan lainnya di kelompok ini kepada Afandi. Selanjutnya ada Basuki Abdullah. Basuki Abdullah dikenal sebagai pelukis aliran realisme dan naturalisme. Lahir di masa kolonial dan meninggal di era kemerdekaan, membuatnya menjadi natif post-kolonial. Mungkin konteks tersebutlah yang membuat Basuki Abdullah tak kunjung berhenti dalam mengeksplorasi berbagai tema dan teknik lukis. Ia terpengaruh oleh banyak teknik dan aliran di masa hidupnya, mulai dari sekolahnya di Belanda hingga studi bandingnya ke negara-negara Eropa lainnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang salah satu analisis karya seni lukis realisme yang berjudul Metropolitan yang digarap pada tahun 2018 oleh salah satu seniman, Abdurrahman. Pada karya yang berjudul Metropolitan terlihat figur 3 orang anak dengan ekspresi yang berbeda-beda. Subjek anak yang di sebelah kiri terlihat sedang memakai baju yang panjang sampai ke mata kaki sambil tangannya sedang menunjuk kepada benda yang ada di bawahnya. Subjek anak yang di tengah terlihat sedang memakai baju yang hanya
sampai ketiak dan kaki yang terikat dengan rantai. Subjek anak yang sebelah kanan terlihat sedang memakai baju seperti anak biasa lainnya sambil tangan ke atas dan dengan kaki yang juga terikat dengan rantai. Karya ini memiliki ukuran 100 cm dikali 120 cm dengan media cat akrilik di atas kanvas digarap oleh seniman bernama Abdurrahman. Terlihat juga pada karya yang berjudul Metropolitan ini, seniman Abdurrahman menggunakan cat akrilik sebagai medium pada lukisan tersebut sehingga menghasilkan tekstur yang halus. Tekstur yang halus tersebut berhasil membuat lukisan tampak hidup. Penggunaan warna gelap pada latar belakang lukisan membuat objek anak-anak tersebut lebih menonjol. Juga terlihat pada penguasaan teknik melukis yang menghasilkan terang gelap yang terlihat nyata pada objek lukisan tersebut. Penggunaan garis yang jelas dan baik membuat gedung tampak nyata dengan perspektif yang baik. Karya ini memvisualisasikan sebuah keadaan anak-anak yang menerima kenyataan pahit dengan ekspresi yang bervariasi. Subjek anak-anak tersebut menjelaskan tentang kegelisahan yang terjadi pada kehidupannya. Apakah mereka harus menerima kenyataan mengenai kehidupannya yang terasa pahit, atau harus menolak kenyataan tentang kehidupannya yang terasa begitu pahit? Pada latar belakang terlihat gedung-gedung besar yang gelap sehingga memberikan kesan jarak terhadap subjek. Sedangkan warna yang cenderung gelap diberikan agak terkesan memprihatinkan. Karya ini memberikan kesan yang indah untuk dipandang. Makna yang mendalam pada lukisan tersebut mampu membuat penikmatnya terkesan dengan baik. Lukisan ini juga mampu menarik perhatian khalayak karena makna dan pesan yang disampaikan seniman melalui lukisan tersebut sangat dalam. Oke, sekian pembahasan tentang aliran seni rupa realisme dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada pengucapan nama tokoh, nama tempat, dan juga istilah-istilah lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.